Halo teman-teman semuanya, kalian sadar nggak setelah Partai Gerakan Rakyat diluncurkan dan menyatakan dukungan kepada si Abah dari Yaman? Gimana coba? Nah, sekarang mengalir mengalir deras sekali propaganda menyerang pemerintah. Apa saja itu? Mari kita bahas. Oke, teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel Rianto Populis. Di sini kita speak up masalah hal-hal yang terjadi di Republik ini. Gimana coba? Sekarang ini baru terjadi banyak sekali propaganda yang menyerang pemerintah dan bisa kita lihat di berbagai media sosial terjadi eh, food meaning atau kontekstomi, ya, di mana pernyataan di luar konteks itu situasi dan tujuan aslinya diubah haluannya. Teman-teman coba perhatikan video ini. Mari Teman-teman, aku mau kita cerita lihat. sesuatu yang agak sedikit sadis. Kalau yang nggak kuat, mendingan skip aja. Karena aku baru ngerti bahwasanya ada satu keluarga yang benar-benar habis. Mereka dirampok. Pas banget keluarga itu lagi ada di rumah. Bapaknya dibunuh bersama dengan anak-anak laki-lakinya. Yang perempuan-perempuan anak-anaknya diperkosa. Dan sampai sekarang ibunya nggak tahu di mana karena masih diculik sama perampok-perampok itu. Yang ngerinya adalah teman-teman sekalian, ketika orang-orang yang ada di sana, keluarga-keluarga tetangganya, Pak RT-nya, ketika mereka mengetahui itu semua, dan terus kemudian mereka diwawancarai di TV, apa yang mereka bilang? Pak RT-nya bilang begini. Gimana teman-teman semuanya? Seperti ini kan, eh, Prabowo bilang keamanan Israel harus dijamin baru bisa dapat perdamaian. Ya iyalah, namanya mendamaikan itu semuanya harus dijaga. Semua konteksnya, substansinya harus jelas. Bukan seperti itu. Itu namanya memakai gimana ya? Appeal to emotion. Jadi menggunakan perasaannya sendiri tanpa mendengarkan perasaan sebelah. Namanya mendamaikan itu harus proporsional gitu teman-teman semuanya. Gimana coba kalau masih saling balas dendam, saling mendendam, bercerita blaming victim dan sebagainya, itu tak akan ada hentinya teman-teman semuanya. eh, jadi teman-teman jangan sampai terbawa oleh propaganda-propaganda yang tidak bagus, yang bisa memecah belah bangsa. Dan ini bisa kita lihat setelah Anies melakukan pernyataan di forum partai yang mengusungnya, yaitu Partai Gerakan Rakyat. Coba kita perhatikan. Ketika banjir melanda, rumah yang hancur bukan rumah direksi perusahaan di hilir, tapi rumah rakyat dan petani yang berada di kawasan hutan. Yang hancur para petaninya, rumah nelayannya, rumah-rumah buruhnya. Inilah yang kita sebut sebagai ketidakadilan ekologis. Teman-teman sudah dengarkan, dia selalu saja mempropaganda, di mana Anies bilang yang rusak dapat untung, tapi yang menanggung beban atas kerusakan. Ya iyalah, sudah lama seperti itu. Tapi Pak Prabowo itu baru berusaha. Mau tahu teman-teman videonya? Akhirnya Pak Prabowo bertindak sebelum orang ini berbicara. Ini namanya dibilang apa ya? Moral high ground fallacy. Jadi dia tuh merasa paling peduli dengan rakyat dan dianggapnya pemerintah tuh ini empati. Inilah kesalahan logika dari kubu partai Gediroso nih. Ya gimana sih Bang, nggak GR. Mereka itu gemar sekali melakukan hashtag generalization,
Gimana coba teman-teman semuanya? Dia hanya mengambil secangkir kopi tapi menganggapnya sudah seluas samudra. Nah, hal-hal inilah yang membuat masyarakat tidak respect. Mungkin hanya kelompok 16% sama 24 saja yang masih tetap setia. Dan kemudian pemerintah juga setelah peduli. Ini buktinya. Bapak Presiden mengambil keputusan untuk mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran. Dan pada hari Senin 19 Januari 2026 kemarin, dari London, Inggris, melalui Zoom meeting, Bapak Presiden memimpin rapat terbatas bersama kementerian-kementerian dan lembaga, serta Satgas PKH. Di dalam ratas tersebut, Satgas melaporkan kepada Bapak Presiden hasil investigasi terhadap perusahaan-perusahaan yang terindikasi melakukan pelanggaran. Berdasarkan laporan tersebut, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan. Ya, gimana teman-teman semua sudah perhatikan kan, pemerintah sudah gercep langsung mencabut izin dari 28 perusahaan tersebut. Manusia itu tidak akan ada yang tahu ke depannya seperti apa. Jadi hanya bisa berusaha. Dan gini pemerintah sudah berkali-kali melakukan pembenahan-pembenahan dari segala hal. Namun yang dilakukan oleh kaum gede rosok ini, ya kan, kontaktum stromeng dibungkus false dikotomi dan guru AB association, lalu digoreng dengan appeal to emotion, di mana itu perasaanlah yang digunakan, dan ini bisa gampang sekali membakar masyarakat. Jadi teman-teman semuanya harap hati-hati. Dan ini baru saja aku juga mendengarkan potongan-potongan yang menyatakan bahwa Pak Prabowo itu nirempati hanya karena video ini. Benarnya ini kan hanyalah video potongan teman-teman. Coba kita perhatikan. Saya juga terang-terangan mengatakan perdamaian hanya bisa datang kalau semua orang mengakui, menghormati dan menjamin keamanannya Israel. Israel pun harus dijamin. Nah, gimana teman-teman semuanya? Kalau, bahasa kalau, kosakata kalau itu ya kalau mengakui Israel akan terjadi perdamaian. Kalau salah satunya nggak diakui ya tetap akan gontok-gontokan kayak gitu. Namanya perdamaian. Loh, tujuan dari perdamaian itu apa teman-teman? Seandainya gini, ada seorang bocah, kedua-duanya yang satu nakal, yang satu tidak. Tapi yang satu ngotot terus, kita harus di tengah-tengah, kita pisah supaya agar damai, jangan sampai semakin banyak korban. Ya kalau korban itu tentunya ya udah manusiawi, namanya juga perang ya kan. Itu gimana pun juga yang namanya mendamaikan itu kita harus berada di tengah, harus mendamaikan. Bahasa itu bukan berarti Pak Prabowo itu mengesampingkan kemerdekaan Palestina, enggak. Justru itu kasihan rakyat Palestina. Kalau tidak ada rasa nirempati kepada Malaysia, ya sudah, hakimi saja si Israel, suruh menghakimi kaum Anabah, termasuk si Ustadz tadi yang sangat menjadi kompor meduk lah. Mari kita jaga persatuan. Itu dulu speak up dari saya. Jangan lupa di subscribe, like ataupun di komen agar ternotifikasi di HP kalian dan bisa mengikuti konten-konten saya selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.
ketemu di episode yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.